Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan audit sistem informasi PT Media Wave Interaktif untuk memenuhi tugas kelompok audit sistem informasi R01. Dengan anggota, yang pertama ada Muhammad Yusuf Firdaus, yang kedua ada Melati Indah Petiwi, yang ketiga ada Safira Salehani, yang keempat ada Nabila Ananda Pratiwi, dan yang kelima ada Fahrizal Firmansyah. Topik yang akan dibahas terdiri dari 5, yaitu ada pendahuluan, rencana audit, program audit, temuan audit, dan terakhir penutup. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Yusuf. Dipersilahkan. Oke, saya di sini akan membacakan pendahuluannya dahulu, yaitu ada 4. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan audit sistem informasi, ketiga alat yang digunakan, serta keempat mekanisme audit sistem informasi. Nah, di latar belakang dahulu. Perkembangan teknologi, terkhususnya media sosial telah mengubah cara komunikasi antara brand dan konsumennya. Dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen, banyak perusahaan yang menggunakan jasa social media measurement, terkhususnya bagi para pemilik brand. Nah, perusahaan penyedia jasa social media measurement tentunya memiliki sistem informasi yang teliti dan akurat dalam memberikan hasil pengukurannya, mengingat jasa yang ditawarkan adalah jasa yang dapat mempengaruhi kemajuan dari suatu perusahaan yang menjadi kliennya. Nah, salah satu pelengkap sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan penyedia jasa social media measurement adalah library yang didapat dari hasil name entity recognition atau NER tagging. Nah, berdasarkan hal tersebut, guna mendukung aktivitas jasa sosial media measurement, sangat diperlukan adanya audit sistem informasi, guna mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas sistem informasi dan efisien sumber daya serta masukan yang berarti bagi perusahaan. Nah, PT Media Wave Interaktif sebagai salah satu perusahaan pada bidang social media measurement yang membantu kliennya mengukur persepsi konsumen dan menciptakan strategi terbaik untuk meningkatkan engagement di media sosial. Nah, PT Media Wave Interaktif tentunya memerlukan masukan dalam memperbaiki layanan terkait tingkat akurasi laporan dari hasil social media measurement. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh masukan yang berarti bagi perkembangan jasa tersebut, maka dilakukanlah audit sistem informasi secara independen. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset. Nah, kemudian ada tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, menilai efektivitas aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif. Kedua, menilai efisiensi sumber daya dalam penggunaan aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif. Nah, selanjutnya tuh ada alat yang digunakan. Nah, beberapa alat yang digunakan selama pelaksanaan audit adalah laptop, software, Microsoft Office, kertas, serta smartphone yang fungsinya sebagai alat perekam baik audio maupun pengambilan gambar. Nah, adapun standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit mengikuti standar COVID yang dikeluarkan oleh ISACA atau ISACA. Mekanisme audit sistem informasi. Selanjutnya ada mekanisme audit sistem informasi. Nah, mekanisme audit adalah menggunakan teknik audit berbasis komputer atau TABK. Dengan pendekatan teknik around the computer, mekanisme tersebut dilakukan karena melibatkan tool software yang berhubungan dengan sistem informasi social media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif dengan tool software pembanding yang sejenis. Nah, tadi adalah materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melati Indah Pertiwi. Dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rencana audit. Rencana audit membahas tentang tujuan audit sistem informasi, ruang lingkup audit sistem informasi, metode yang digunakan, struktur anggota tim atau eksternal, jadwal pelaksanaan, biaya, dan lain-lain.
Pertama, tujuan audit sistem informasi. Tujuan audit ini yaitu menilai efektivitas aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif. Yang kedua, menilai efisiensi sumber daya dalam penggunaan aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif. Yang kedua, ruang lingkup audit sistem informasi. Objek yang diaudit yaitu ruang divisi IT dan Research. Yang kedua, yang diaudit Ketua Divisi IT dan Research, Back-end IT dan Research, HRD, dan yang terakhir Divisi Analisis. Adapun periode audit yaitu dilakukan pada 1 November sampai 10 Desember 2017. Ketiga, ada metode yang digunakan. Pertama yaitu survei. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Yang kedua ada interview, yaitu wawancara yang dilakukan auditor untuk memperoleh, melengkapi, atau meyakini informasi yang dibutuhkan terkait dengan tujuan audit. Yang ketiga ada observasi, yaitu observasi dapat dilakukan dengan bentuk pemotretan, perekaman, dan pengambilan contoh fisik objek yang dilakukan oleh auditor. Yang terakhir ada review dokumentasi, yaitu metode ini paling dikenal dan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Tetapi kelemahan metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta tenaga pikiran yang lebih besar. Metode ini juga tidak memberikan bukti yang fisik. Yang keempat ada struktur anggota tim eksternal. Yang pertama namanya Fias Lutfi Azhari, peran dalam tim yaitu penanggung jawab, jabatannya Head of IT. Yang kedua ada Reni Rahmawati, peran dalam tim pengawas, jabatan HRD. Yang ketiga ada Dinda Lestari Zainal, peran dalam tim, ketua tim, jabatan mahasiswa. Yang keempat ada ICT Sophia, peran dalam tim, review, jabatan mahasiswa. Kelima ada Gilda Marsaulina Huta Barat, peran dalam tim yaitu auditor, jabatan mahasiswa. Yang terakhir ada Ahmad Nadliri, peran dalam tim auditor 2, jabatan mahasiswa. Yang kelima ada jadwal pelaksanaan. Adapun kegiatannya yaitu persiapan. Pertama, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas rencana audit yang akan dilakukan. Perencanaannya pada tanggal 1 November 2017. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan dokumentasi berkaitan dengan audit, lembar rencana audit, sistem informasi, dan naskah wawancara yang bersifat terbuka. Perencanaannya dilakukan pada tanggal 2 sampai 3 November 2017. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Safira Salehani. Kepada Safira, dipersilahkan. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi dari Melati Indah Pertiwi. Selanjutnya, dari jadwal pelaksanaan pendahuluannya, melakukan sosialisasi dengan pihak terkait untuk kegiatan audit yang akan dilakukan pada 6 November 2017. Selanjutnya, mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan audit yang akan dilakukan seperti struktur organisasi, standar operasional prosedur atau SOP, manual pengguna aplikasi atau tata cara, dokumen pendukung pengadaan aplikasi pada 7-8 November 2017. Selanjutnya melakukan review terhadap dokumentasi yang berkaitan yaitu pada 9-12 November 2017. Selanjutnya, pelaporan melakukan interview atau wawancara dengan HRD pada 14 November 2017. Lalu melakukan interview dengan Ketua Divisi IT dan Research, Back-end IT and Research, tanggal 17 November 2017. Selanjutnya, melakukan survei dan observasi langsung ke ruang Divisi IT and Research, lalu melakukan klarifikasi hasil audit dengan pihak terkait pada 22-24 November 2017. Selanjutnya, pelaporan, yaitu membuat laporan yang isinya perencanaan dan persiapan audit SI atau TI yang mencakup ruang lingkup dan tujuan audit, scope and objective, lalu program audit SI-TI yang dilakukan, lalu langkah audit SI-TI yang dilakukan dari bukti evidence audit SI-TI yang dikumpulkan. Selanjutnya, temuan audit atau findings dan tingkat maturity proses TI, lalu kesimpulan dari hasil temuan, dan yang terakhir rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Ini pada tanggal 4-10 Desember 2017.
Lalu ada rencana audit. Biaya yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan audit sistem informasi ini menggunakan beban biaya dari tim audit. Lalu ada 7 yang lain-lain, jika diperlukan, pengawas atau penanggung jawab tim dapat menambah ataupun mengurangi anggota tim dan narasumber. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila Ananda Pratiwi. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabilah Ananda Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program audit yang terdiri dari identitas program dan program audit. Identitas program, proses bisnisnya, pengelolaan social media measurement. Untuk subprosesnya terdiri dari yang pertama ada name entity recognition tagging, yang kedua ada pengelolaan library aplikasi, yang ketiga ada pembuatan project, dan yang keempat ada penyajian laporan. Lalu untuk limit atau lokasi, yang pertama ada divisi IT and Research, yang kedua ada PT Media Wave Interaktif. Untuk periode pengujian pada tanggal 1 November sampai 10 Desember 2017. Tujuan pengujian yaitu untuk membantu divisi IT and Research dalam menilai efektivitas aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif dan menilai efisiensi sumber daya dalam penggunaan aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif. Lalu untuk resikonya, R1, aplikasi sosial media measurement kurang efektif digunakan dalam proses yang berlangsung di PT Media Wave Interaktif dan sumber daya penggunaan aplikasi sosial media measurement tidak efisien. Lalu selanjutnya program audit. Yang pertama, komponennya yaitu menilai efektivitas aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif dan menilai efisiensi sumber daya dalam penggunaan aplikasi sosial media measurement yang digunakan di PT Media Wave Interaktif. Untuk resikonya, yaitu aplikasi sosial media measurement kurang efektif digunakan dalam proses yang berlangsung di PT Media Wave Interaktif dan sumber daya penggunaan aplikasi sosial media measurement tidak efisien. Untuk langkah pengujiannya, yang pertama, dapatkan dokumen SOP pengelolaan sosial media measurement dan library, lalu manual penggunaan aplikasi, lalu struktur organisasi di PT Media Wave Interaktif. Yang kedua, pelajari dan evaluasi dokumen-dokumen tersebut. Ini dilakukan oleh Dinda Lestari Z dan Glida Marsaulina. Lalu langkah selanjutnya yang ketiga ada buatlah pemetaan proses bisnis pengelolaan library yang digunakan aplikasi. Yang keempat, survei dan observasi langsung untuk melihat proses pengelolaan library, name entity recognition tagging, dan pembuatan project. Yang kelima, identifikasi aktivitas utama dalam proses pengelolaan library, name entity recognition tagging, dan pembuatan project yang dilakukan oleh ICT Sophia dan Ahmad Nadiri. Lalu langkah selanjutnya yang keenam ada wawancara dengan Head and Backend IT and Research terkait penggunaan aplikasi dan bagaimana aplikasi di maintenance. Langkah yang ketujuh yaitu wawancara dengan divisi analisis terkait prosedur saat terjadi gangguan error pada aplikasi serta kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan proyek yang dilakukan oleh Dinda Lestari Z dan Glida Marsaulina. Lalu topik yang keempat yaitu temuan audit, ya, yang terdiri dari 3 hasil temuan audit. Temuan audit nomor 1, klasifikasi temuan tinggi, deskripsi indikatornya. Klasifikasi ini untuk temuan dengan resiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dana atau resiko terjadinya gangguan operasional TI yang mengakibatkan dampak yang signifikan termasuk kerugian finansial yang besar. Temuan ini diklasifikasikan membutuhkan perhatian khusus dari manajemen puncak dan harus segera diperbaiki. Lalu untuk klasifikasi temuan sedang, klasifikasi ini untuk temuan dengan resiko ketidakpatuhan terhadap peraturan, namun tidak terlalu signifikan terhadap operasional TI. Temuan ini diklasifikasikan perlu perhatian manajemen menengah atau media dan ditindaklanjuti dalam jangka waktu menengah. Lalu klasifikasi temuan rendah,
Deskripsinya, tidak ada persyaratan kepatuhan yang dilanggar, namun terdapat resiko yang berdampak terhadap operasional TI. Temuan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen operasional dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas proses-proses TI. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fahrizal Firmansyah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila Ananda. Di sini saya akan melanjutkan untuk hasil kedua, hasil temuan audit, yaitu hasil temuan audit 1. Informasi detail temuan. Nomor 1, dengan judul temuan yaitu Standar Operasional Prosedur Pengolahan Sosial Media Measurement dari Library. Deskripsinya yaitu tidak adanya standar operasional prosedur pengelolaan sosial media measurement dan pengelolaan library pada perusahaan PT MediaWave Interaktif yang seharusnya menjadi pedoman untuk perusahaan, sehingga tidak adanya ketetapan untuk menentukan hal yang benar atau salah terkait dengan alur pengerjaan pengelolaan sosial media measurement dan library. Karena yaitu sebabnya adalah tidak adanya peraturan baku terhadap pekerjaan. Lalu selanjutnya dampaknya yaitu yang pertama, tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan pada pekerjaan. Yang kedua, sulit untuk menentukan standar kerja yang kompeten. Sedangkan klasifikasi temuannya yaitu tinggi. Rekomendasinya, segera dibuatkan standar operasional prosedur yang resmi. Lalu dari tanggapan manajemen menerima temuan dan menyadari kesalahan terkait tidak adanya SOP resmi dikarenakan perusahaan baru berdiri kurang lebih dari 7 tahun. Lalu hasil temuan audit 2 selanjutnya yaitu, maksud saya yang nomor 2 yaitu judul temuannya Name Entity Recognition Tagging. Deskripsinya dokumentasi atau manual penggunaan tools pada proses Name Entity Recognition Tagging belum lengkap dan ada langkah yang tidak sesuai. Sebabnya yaitu pembuatan dokumentasi atau manual penggunaan tools hanya dibuat oleh satu orang tanpa melibatkan pihak terkait. Dampaknya yaitu yang pertama, proses Name Entity Recognition Tagging berlangsung lama. Yang kedua yaitu pekerja baru sulit memahami dokumentasi atau manual penggunaan tools tersebut. Hasil temuan keduanya lagi yaitu klasifikasi yaitu rendah. Rekomendasinya yaitu memperbaiki dokumentasi atau penggunaan tools pada proses Name Entity Recognition Tagging dengan melibatkan seluruh pihak yang akan merasakan hasil akhir dari Name Entity Recognition Tagging. Tanggapan manajemennya yaitu manajemen menerima temuan namun dokumentasi tersebut tidak begitu penting perannya pada proses yang bersangkutan karena jarang ada yang menanyakan terkait dokumentasi tersebut. Lalu hasil temuan audit yang ketiga yaitu nomor 3, judul temuannya yaitu pengadaan aplikasi. Deskripsinya yaitu pendokumentasian aplikasi. Disebabnya aplikasi dibuat berdasarkan kebutuhan klien dan perusahaan secara berkala dan sering berubah-ubah. Dampaknya akan memberikan kesulitan kepada pihak yang mengembangkan aplikasi dikarenakan setiap perubahan dan pembuatan aplikasi tidak memiliki pendokumentasian. Klasifikasinya yaitu sedang. Untuk rekomendasinya dibuat dokumen perancangan dan perubahan aplikasi. Lalu tanggapan dari manajemen yaitu manajemen menerima temuan dan menyadari kesalahan terkait pendokumentasian, perencanaan, dan perubahan aplikasi. Demikian laporan audit sistem informasi dari PT MediaWave Interaktif ini kami sampaikan. Pelaksanaan audit sistem informasi ini
dilakukan secara independen dan kompeten. Dengan adanya independensi ini, auditor dalam menjalankan tugasnya tidak memihak kepada siapapun sehingga akan memberikan informasi yang objektif, akurat, tepat waktu, dan bermanfaat bagi pihak manajemen. Semoga laporan audit sistem informasi ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam memperbaiki layanan terkait tingkat akurasi laporan dari hasil sosial media measurement bagi PT Media Wave Interactive. Sekian kurang lebihnya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.